Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai yang terhormat dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Maria Yustina Prada, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Nusa Cendana Kupang. NIM 2201191036. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wulandoni, Kabupaten Lembata. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi bab 5, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan subbab faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Mohon saran dari Bapak Ibu semua guna perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik? Baik. Oke, dari rumah sudah makan semua? Sudah. Oke, baik. Lalu di samping kalian, Ibu menemukan satu kertas ya? Oke, jadi anak-anak sekalian buanglah sampah pada tempatnya. Oke, silakan ya, nanti dibuang di tong sampah di belakang. Silakan buang di tong sampah di belakang. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tetap berdiri satu di antara kita, pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita mulai. Silakan. Siap, marilah kita berdoa. Kita saya berdoa dengan kalian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Ilham. Silakan duduk semua. Terima kasih, Bu. Oke, lalu desain dulu ya. Oke, bagaimana hari ini semua hadir? Hadir. Hadir semua ya? Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua tuh. Oke, bagus sekali anak-anak hadir semua ya, rajin-rajin ke sekolah ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi kita berkaitan dengan Integrasi ya, nasional. dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum kita memulai materi kita berkaitan dengan integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Ibu mau tanya dulu, anak-anak masih ingat kita materi kita minggu lalu? Masih, oke baik. Materi kita minggu lalu berkaitan dengan Integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan subbab kebinekaan bangsa Indonesia. Oke, berkaitan dengan kebinekaan bangsa Indonesia. Minggu lalu kita sudah tahu ya, kebinekaan berarti keberagaman. Ya, jadi kita semua disatukan dalam suatu semboyan atau moto yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika berarti kita semua bisa lihat ke depan ya. Di depan itu ada Burung Garuda. bingkai dari apa? Burung Garuda ya. Di situ kita lihat sama-sama di kaki burung Garuda memegang sebuah moto bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa alat-alat pemersatu bangsa itu apa saja. Pancasila sebagai Oke, silakan satu. Pancasila sebagai dasar negara. Tepuk tangan dulu tadi ya. Lalu silakan yang kedua, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan. Oke, baik sekali. Lalu apa lagi? Satu. Lagu Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia. Raya. Oke, lagu kebangsaan untuk kita semua bersuara. Oke, baik. Di sini agar materi kita tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika lebih anak-anak, sebaiknya kita semua mulai dengan yel-yel ya, yel-yel yang sudah kita sepakati
nasional dalam mencapai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Terus, baik, terima kasih. Lalu indikator pencapaian kompetensi, silakan Destin. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ya. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan scientific model PBL, problem based learning ya. Ya, metode diskusi, presentasi dengan bantuan PowerPoint dan video yang akan kita tonton bersama nanti tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Peserta didik kelas 10 semester ganjil SMA Negeri 1 Wulan Doni mampu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional secara sistematis dan logis. Oke ya? Seperti itu. Jadi anak-anak nanti sebelum kita mau menonton video, Ibu akan menjelaskan sedikit materi berkaitan dengan Integrasi nasional. Oke. Pengertian integrasi nasional, ada yang tahu? Ya? Oke, Ince, pengelompokan. Integrasi. Ada lagi? Silakan angkat tangan. Penggabungan. Oke, betul sekali Nadia. Penggabungan. Tepuk tangan dulu. Lalu ada lagi? Ya, menggabungkan, mengintegrasikan, menyatupadukan dari suku, budaya, agama, ras, golongan yang ada di Indonesia. Kita tahu dari pelajaran. Namun sebelum itu kita lihat secara langsung dulu. Jadi di sini integrasi nasional dibagi menjadi dua ya. Ada secara politis, yaitu mempunyai berbagai kelompok budaya dan sosial dalam berbagai kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Itu secara politisnya. Sedangkan secara antropologisnya yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat ya. Ya. Jadi menyatupadukan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Setelah anak-anak memahami tentang materi kita ini berkaitan dengan integrasi nasional, maka Ibu akan menayangkan sebuah video ya, dan akan sama-sama kita tonton. Kita tonton video itu. Namun di sini Ibu sampaikan dulu, sebelum kita menonton video itu, anak-anak sekalian menyiapkan alat tulis ya, menyiapkan alat tulis, lalu buku, pulpen, lalu menulis hal-hal penting berkaitan dengan video yang akan kita tonton ya, berkaitan. Anak-anak di sini dimohon untuk konsentrasi ke video yang akan Ibu putar ya, sehingga bisa memahami nanti kita sama-sama membahas tentang video apa yang kita tonton ya. Oke, baik. Manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang maju. Corak masyarakat Indonesia adalah berbineka tunggal ika, bukan lagi keanekaragaman kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang ke-10, adanya rasa cinta terhadap tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. Nah, upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang berbeda ini. Menonton video, apakah ada hal-hal penting yang anak-anak tangkap dari video tadi? Ada? Ada. Oke. Tadi kalian tonton kira-kira tentang apa saja? Ya, ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ada faktor-faktor pendukung.
namun juga ada faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional. Kita lihat tadi ada faktor-faktor yang mendukung, ada Sumpah Pemuda sebagai konsensus bangsa Indonesia. Ya, kita bisa lihat sama-sama di sini di mading kita ini. Ini adalah hasil karya kelas kalian ya. Ini sangat luar biasa dan di sini Ibu lihat ternyata tertera ada Sumpah Pemuda. Oke, di sini Ibu mau anak-anak tahu menghafalkan Sumpah Pemuda. Semua masih ingat Sumpah Pemuda? Masih. Ya. Yang pertama, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. oke, bertumpah darah. Yang kedua, Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. berbangsa yang satu. Lalu yang ketiga, Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mengapa Indonesia disebut negara yang plural atau kecil? Oke, mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang plural? Tepuk tangan, pertanyaan yang luar biasa. Oke, baik. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, golongan, agama, dan sebagainya. Oke, jadi di sini kepluralan. Bayangkan saja ada suku Batak, suku Madura, suku apa lagi? Dayak, Betawi, ya, Sunda. Jadi banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini disebut plural karena memang terdiri dari begitu banyak suku, budaya, bahasa, agama, ras, golongan yang bertempat tinggal atau pemukiman wilayah negara Republik Indonesia. Jadi sehingga disebut sebagai negara yang plural ya. Dengan pluralannya ya di sini kita lihat dari suku, budaya dan sebagainya tadi. Ibu membagi dalam kelompok dulu ya. Jadi di sini Ibu akan membagi dalam kelompok untuk anak-anak sama-sama membahas tentang Integrasi nasional. Oke, di sini ya, Ibu sudah membagi tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, kelompok yang kedua faktor pendukung, lalu kelompok yang ketiga faktor penghambat. Ya, oke. Ibu membagikan dulu, silakan. Jadi ada tiga kelompok, maka kita hitung sampai 3. Oke, silakan. Baik, di sini RKPD kelompok kalian, silakan ya. Kelompok 3, lalu ini RKPD kelompok 2, dan ini RKPD kelompok 1. Ya, baca suruhan-suruhan ada yang tertera dalam RKPD ya. Di situ sudah tahu kelompok 1 tentang apa? Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Faktor pendorong tercapainya integrasi Nasional. Kelompok 2 Faktor pendukung integrasi nasional. dan kelompok 3 Faktor penghambat integrasi nasional. Oke, baik. Anak-anak sekalian, silakan kerjakan sesuai dengan topik-topik yang Ibu sudah bagikan ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan sumber berupa buku, lalu ada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Jadi semuanya bisa ada dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan itu, lalu bisa melalui internet ya. Ya, tapi tidak apa-apa karena kita punya jaringan juga setengah mati. Jadi sudah ada dua sumber yang sudah Ibu sediakan ya. Jadi buku dan di bahan ajar. Oke. Kalau begitu, Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi dari sekarang. Silakan. Oke. Oke. Bagaimana kelompok 2? Ada hambatan? Tidak, Bu. Tidak, semuanya baik-baik saja. Oke, ya. Kalau tidak tahu silakan bertanya ya. Ya, Bu. Baik. Mesin dan teman-teman,
Bagaimana? Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Baik, silakan kerjakan ya. Ya. Diskusi bersama-sama. Di sini ada buku, tidak buku? Ada bukunya. Modul oke. Jadi kita pinjam satu dari teman ya. Ya. Oke, teman kelompok kami pinjam satu untuk kelompok ini. Oke, silakan kerjakan. Bagaimana kelompok satu? Ada lagi? Kalian punya tentang faktor-faktor pendukung integrasi nasional ya, faktor-faktor yang menjadi Ilham dan teman bagaimana? Ya, oke, lanjut ya. Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, baik. Kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, baik, sudah. Kalau begitu, saatnya kita presentasi. Oke, setiap kelompok menyiapkan salah satu sebagai penyampaian materi dan salah satu sebagai moderator. Ya, oke, untuk maju ke depan. Baik, jadi kita mulai dari kelompok satu ya, untuk presentasi hasil kelompoknya. Oke, kalau begitu kelompok 1 waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya, presentasi. Oke, kelompok 1 silakan waktu dan kesempatan Ibu berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai faktor pendukung integrasi nasional. Kepada teman yang sudah saya percayakan waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kami tentang faktor pendukung. Baik, faktor pendukung integrasi nasional yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pendukung yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keragaman yang kuat. Yang kelima, adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Baik teman-teman, sekian dari hasil kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, silakan. Jadi sudah selesai ya presentasinya. Oke, kelompok yang ingin bertanya mungkin kurang paham dengan materi yang sudah disampaikan dipresentasikan oleh kelompok 1, silakan. Angkat tangan. Silakan. Saya Bu. Oke, kelompok 2, silakan. Sebutkan contoh konkret integrasi nasional. Sebutkan contoh konkret integrasi nasional. Oke, kelompok 1. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang contoh konkret integrasi nasional. Yang pertama, seragam. Seragam sekolah berbentuk sama untuk semua anak sekolah, terlepas dari kelas orang tua, ekonomi, suku, ras, atau agama. Mereka berseragam sekolah. Biasanya hanya karakter lembaga yang membedakan mereka. Jika sekolah muslim, maka akan menggunakan seragam dengan bentuk yang lebih tertutup atau terhijab untuk murid-murid perempuannya. Yang kedua, pelaksanaan gotong royong. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Gotong royong meninggalkan banyak perbedaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan menambahkan contoh tentang integrasi nasional. Berikutnya, saling menghargai dan menghormati adalah bentuk lain dari integrasi nasional. Hal ini sangat penting dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.
saling menghormati, dan berterima kasih di antara orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda ras, dan berbeda agama. Sikap ini membimbing manusia untuk hidup rukun dan damai. Yang berikutnya, akulturasi dan akulturasi budaya. Semua daerah di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda. Proses integrasi bangsa dari segi budaya terjadi melalui akulturasi dan asimilasi. Oleh karena itu, semua budaya yang sejalan berusaha untuk bersatu dan beradaptasi. Akulturasi dan asimilasi seringkali menciptakan budaya negara yang lebih maju tanpa mengakibatkan budaya lokal. Setelah teman saya memaparkan jawabannya, saya juga ingin menambahkan sedikit terkait contoh toleransi beragama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui sebagai agama negara. Hak asasi manusia sangat dilindungi di sini. Agama dan kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya berkembang dengan baik. Bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman ras dan agama memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain yang hanya memiliki keberagaman ras. Oke, silakan. Sudah? Bagaimana? Kelompok 2 sudah? Masuk. Oke, baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pas ya? Oke, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa. Baik ya. Jadi anak-anak sekalian, kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Jadi di situ ada beberapa faktor-faktor ya, atau contoh-contoh konkret ya, yang tadi sudah dapat tanyakan oleh kelompok 2. Jadi ya saling menghormati, toleransi, gotong royong, terus perpaduan budaya, tapi tidak meninggalkan budaya kita. Ya, jadi seperti itu, seperti yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Oke, baik kalau begitu kita langsung saja ya. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan kelompok 2. Baik Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Kepada teman saya silakan untuk Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, rasa senasib dan seperjuangan. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang paling utama adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Sebagai contoh, rasa tersebut dahulu muncul ketika masa penjajahan di mana warga Indonesia seluruhnya bersatu untuk merdeka. Keinginan tersebut karena dilandasi sebuah yang sama dan tidak peduli dengan suku, agama, ras, serta golongan. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Salah satu faktor yang mempengaruhi integrasi nasional adalah adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini. 3. Ingin bersatu. Satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk bersatu yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Seluruh rakyat Indonesia ingin bersatu di dalam semangat perjuangan yang sama, tentunya sesuai cita-cita nasional. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang keempat, antisipasi dari ancaman asing. Integrasi nasional tidak kalah penting untuk antisipasi adanya ancaman dari asing.
Ada berbagai bentuk ancaman dari pihak asing tersebut, seperti upaya pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Yang kelima, budaya gotong royong. Selain itu, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional lainnya adalah adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong sendiri adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang secara turun-temurun tetap dijaga dan dipertahankan hingga saat ini. Yang keenam, sebagai wujud ideologi nasional. Integrasi nasional juga merupakan wujud ideologi nasional yang sudah disepakati bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia memiliki banyak perbedaan serta keragaman agar dapat tetap bersatu. Ini karena nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada kami Oke, silakan. Oke, kelompok 3 mau bertanya ya? Oke, silakan kelompok 3. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang generasi muda dalam memaknai integrasi nasional di era modern ini? Oke, ya. Bagaimana kelompok kalian? Tanggapan kalian tentang generasi muda memaknai integrasi nasional di era modern ini? Silakan kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pendapat kelompok kami tentang generasi muda dalam memaknai integrasi nasional di era modern? Indonesia adalah negara yang sangat besar, membentang sangat luas dari Sabang hingga Merauke, yang sudah sewajarnya membuat Indonesia memiliki ribuan suku, budaya, dan bahasa. Antar provinsi saja sudah banyak perbedaan bahasa atau kebiasaan yang ada, apalagi antara pulau. Tapi lucunya dengan banyaknya bahasa yang dimiliki oleh Indonesia, masyarakatnya tetap disatukan oleh satu bahasa nasional yang tiap warganya tahu, yaitu adalah bahasa Indonesia. Tapi sayangnya, semakin kesini masalah rendahnya toleransi dan persatuan semakin banyak terjadi di negeri kita tercinta ini, yang mengakibatkan tingginya disintegrasi. Hanya karena konflik yang kecil menjadi sangat besar, karena mudahnya masyarakat Indonesia, khususnya generasi masa kini, yang sangat mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecah belah bangsa ini. Hal ini terjadi karena rendahnya kepedulian generasi muda masa kini untuk mengetahui identitas asli bangsa Indonesia. Generasi masa kini lebih mengedepankan, bahkan lebih mengetahui budaya-budaya dari luar negeri dibandingkan negaranya sendiri. Inilah yang membuat generasi muda sekarang lebih menomorsatukan ego dan sifat individualis mereka. Hingga akhirnya generasi ini lebih mudah terprovokasi dan terpecah belah. Seharusnya generasi-generasi penerus bangsa kita menanamkan sifat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian jawaban dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, bagaimana kelompok 3, Mas? Oke, luar biasa ya dikatakan oleh ya, jadi dia mengatakan bahwa memang sangat berpengaruh sekali ya. Pengaruhnya yaitu generasi muda lebih banyak mengetahui budaya-budaya luar ketimbang budaya Indonesia. Ya. Jadi apalagi sekarang dengan bola ya, memang Piala Dunia, betul tidak? Semua lebih terpusat perhatiannya ke Piala Dunia. Bahkan sampai lupa ya, karena saking pingin mementingkan salah satu kubu lalu kubu lainnya bertengkar, kubu lainnya kalah, akhirnya mereka saling adu jenos. Oke, ya. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 hasil presentasinya. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang berlebihnya kami mohon maaf. Oke, baik. Tepuk tangan. Oke, lagi. Dan sudah ya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi,
Silakan. Nadia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Nadia. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang faktor penghambat integrasi nasional. Para saudari, waktu kesempatan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa terusin. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami mengenai faktor penghambat integrasi nasional. Selain faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, kami juga memaparkan faktor penghambatnya. Faktor yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Salah satu faktor penghambat integrasi nasional yaitu beragamnya masyarakat Indonesia, mulai dari beragamnya suku, agama, ras, serta golongan lainnya. Bahkan di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa yang tentunya membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena banyak perbedaan yang ada. Yang kedua, luasnya wilayah Indonesia. Wilayah negara Indonesia juga menghambat integrasi nasional. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. Yang ketiga, tergerusnya budaya asli. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia bisa menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Nilai-nilai budaya bangsa yang lemah dapat terjadi akibat pengaruh budaya asing yang kuat, namun tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Faktor penghambat yang terakhir, pembangunan tidak merata. Faktor penghambat integrasi nasional selanjutnya karena pembangunan yang tidak merata. Hal ini sebenarnya merupakan akibat karena wilayah negara Indonesia yang begitu luas, sehingga tantangan untuk melakukan integrasi nasional terdapat ketimpangan pembangunan. Demikian hasil diskusi kami. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, jadi kelompok 3 sudah selesai presentasi ya. Ya. Oke, jadi kelompok yang ingin bertanya, mungkin kurang paham berkaitan dengan materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3, silakan bertanya. Oke, silakan. Menurut kelompok Anda, apakah kemajuan teknologi informasi dapat menghambat integrasi nasional? Oke, menurut kelompok Anda, apakah kemajuan teknologi informasi dapat menghambat integrasi nasional? Oke, silakan. Ya. Dampak kemajuan teknologi informasi dalam masyarakat global terhadap integrasi nasional. Kemajuan IT telah mendorong manusia mendapatkan informasi yang semakin cepat dan juga memberikan reaksi spontan hingga mampu menyempurnakan hoaks internet. Selain menawarkan kecepatan informasi, namun juga memberikan identitas nasional. Para propaganda bisa hidup bebas di dalam dunia maya tanpa kontrol yang tegas. Internet dapat menyebabkan hoaks dalam kehidupan sosial yang akan menjadi bibit perpecahan bangsa. Menekankan pentingnya pendidikan dalam memanfaatkan teknologi internet, maka dari itu pendidikan harus mampu mencerdaskan bangsa dengan kembali membumikan nilai-nilai Pancasila atau menumbuhkan karakter bangsa demi tercapainya integrasi nasional. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana kelompok 1? Oke, baik. Jadi dia mengatakan bahwa sangat berpengaruh sekali ya. Oke, maka dari situ yang terakhirnya tadi peran dunia pendidikan. Ya, jadi bisa mengembangkan, memberi pemahaman kepada siswa-siswa ya, agar tidak menyebarkan hoax, ya, menyebarkan hoax di sosial media atau di lingkungan sekitar kita. Oke, baik, luar biasa. Silakan berikan tepuk tangan yang Demikianlah hasil diskusi kami perwakilan dari kelompok 3. Kurang dari dia kami mohon maaf. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Oke, setelah mempresentasikan hasil kelompoknya, maka dari itu kita harus mengambil kesimpulannya berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, silakan. Adakah di antara kita yang mau membuat kesimpulan? Silakan angkat tangan. Oke, Genoveva.
perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Oke, menyatu padukan seluruh perbedaan dan menjadikannya menjadi satu kesatuan. Jadi perbedaan tadi suku, budaya, bahasa, adat istiadat menjadi satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tadi kita lihat tadi NKRI harga NKRI harga mati. Tidak boleh, tidak ada yang bisa mengganggu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Saya dulu. Oke, silakan Ina. Integrasi nasional merupakan kebersamaan antar manusia tanpa membedakan kasta, keyakinan, agama, atau jenis kelamin. Oke, jadi seperti itu ya tentang untuk teman kita. Luar biasa sekali. Jadi sudah dia mengatakan bahwa tanpa membedakan kasta lagi ya. Tidak boleh karena kita lebih kaya lalu kita menganggap orang lain yang miskin itu rendah ya. Tapi kita semua itu sama ya. Oke, baik. Di sini jadi integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa serta secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus ya. Itu dalam sumpah pemuda. Sudah sama-sama kita lafalkan tadi dan berada di dalam mading kalian ini ya. Oke, baik. Jadi di sini sudah kesimpulan dan anak-anak sudah menarik kesimpulan dengan baik. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi di situ tentang integrasi nasional, menyatu padukan budaya, suku, bahasa, ras, golongan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Nias sampai Pulau Rote ya. Mulai dari Nias sampai Pulau Rote. Jadi kita semua itu berbeda. Bayangkan kita dengan orang Jawa sana ya. Dari fisiknya, dari ciri-cirinya kita berbeda ya. Dari kulitnya mungkin di sana dengan kulit terang, kita di sini dengan sawo. Ya, lalu budayanya. Nasional adalah upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional merupakan kebersamaan antar manusia tanpa membedakan kasta, keyakinan, agama, atau jenis kelamin. Jadi sudah ya, sampai di situ. Di sini Ibu sudah menyiapkan soal-soal post test ya. Oke, untuk anak-anakku sekalian kerjakan. Jadi di sini masing-masing kerjakan sendiri-sendiri ya, untuk mengukur kemampuan kalian menguasai materi hari ini. Jadi soalnya pilihan ganda ada 10 nomor. Jadi anak-anak silakan kerjakan. Oke? Ibu akan bagikan. Oke. Oke, ada yang belum dapat? Oke, baik. Silakan. Oke, kerjakan ya. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Ibu kerjakan. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah Ibu. Oke, baik. Lalu kumpulkan juga hasil pekerjaan kelompoknya ya. Jadi kelompok-kelompok silakan perbaiki, ada beberapa pertanyaan tadi ya. Dari kelompok baik silakan perbaiki dengan baik. Lalu kumpulkan kepada Ibu ya. Oke, silakan. Nanti dipisahkan ini dikumpulkan hasil kelompoknya dengan hasil post test ya. Oke, mari sudah kumpulkan. Terima kasih. Ada lagi yang belum kumpul? Ya, Ilham belum kumpul? Kenapa Ilham? Ilham mau menunjukkan pulpennya warna-warni di sana. Pulpen baru, Ilham? Tidak Bu, bukan. Ya.
Ruben bekas ya. Oke. Anak-anakku sekalian, ini hasil proses kalian ya. Ibu meminta waktu 5 menit untuk memeriksa hasil pekerjaan kalian ya. Yang lainnya dengan diam ya, duduk ya. Oke, baik. Ternyata ada 3 orang yang belum memenuhi KKN-nya. KKN kita 75 ya. Di sini ibu lihat ada beberapa yang ternyata cuma 4 yang benar, lalu satu lagi cuma 5 yang benar, ya. Jadi ternyata ada 3 orang ya. Ya. Jadi Ilham, lalu Nadia, lalu Siva, kalian bertiga ternyata belum tuntas ya. Jadi nanti kalian akan mengikuti remedial. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum itu ibu akan bertanya. Ibu akan bertanya dulu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Karena media yang digunakan sangat berbeda. Terima kasih banyak. Lalu apa lagi? Menyenangkan sekali. Oke, lalu ibu mau bertanya dulu bagaimana cara mengajar ibu hari ini? Baik. Sangat baik. Apa dia? Semangat. Terima kasih banyak. Oke, jadi mungkin terlalu cepat, mungkin anak-anak acungkan tangan dan sampaikan kepada ibu jika cara penyampaian materi ibu terlalu cepat. Oke, jadi mungkin kedepannya mungkin penggunaan media yang lebih bagus atau video-video yang lebih merangsang pemahaman kalian, oke ya? Oke, baik. Lalu di sini yang ketiga tadi Ilham, Nadia dan Siva, silakan mengerjakan ini kembali ya. Lalu dikumpulkan minggu depan, ya? Jika kita les ya. Oke, jadi dikumpulkan minggu depan ya. Oke, lalu Ilham. Oke, jadi dikumpulkan minggu depan ketika kita memulai pembelajaran kita ya. Sebagai bahan remedial kalian. Oke. Lalu kita yang lain silakan meringkas materi hari ini ya. Lalu dibuat dalam bentuk laporan ya. Oke, bisa? Oke, baik. Jadi sudah ya untuk materi kita hari ini ya. Oke, sebelum kita menutup materi kita hari ini, ibu punya sebuah pantun. Oke ya? Di sini pantunnya itu Ilham pergi ke Pantai Kuta. Pergi ke sana dari Papua. Bineka Tunggal Ika semboyan kita. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, berakhirlah sudah materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih. Jadi manfaat kalian belajar dari faktor-faktor itu sehingga kalian mengetahui ya. Jadi ada faktor-faktor yang menghambat, lalu ada faktor-faktor yang mendukung integrasi nasional. Oke, baik. Kalau begitu salah satu di antara kita berdiri dan dipimpin kedua penulis ya. Siap, marilah kita berdoa dan menjadikan nasihat Tuhan dalam Amin.